Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Aulia, saya dari D3 Keperawatan semester 2. Saya ingin berpresentasi tentang artropoda nyamuk penyebab DBD dan chikungunya, virus DBD dan virus chikungunya. Pengertian DBD dan chikungunya. Demam berdarah dengue atau DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DBD ini penyakit akut dengan manifestasi klinis perdarahan yang menimbulkan shock dan berujung kematian. Ia disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe virus dari genus Flavivirus dan famili Flaviviridae. Sedangkan chikungunya adalah demam yang disebabkan oleh virus chikungunya atau CHIK yang disebarkan oleh gigitan nyamuk dari spesies Aedes aegypti atau sebagai vektor. Apa sih demam chikungunya itu? Demam chikungunya merupakan suatu infeksi virus akut yang disebabkan oleh alfavirus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dan kalau kita lihat, vektor yang menularkan virus alfavirus sama dengan yang menularkan virus dengue penyebab demam berdarah. Dan yang kedua ada penyebab DBD dan chikungunya, virus DBD dan virus chikungunya. Demam berdarah disebabkan oleh tipe virus yang diketahui sebagai flavirus yang dapat menyebabkan demam berdarah atau demam yang disertai shock. Pada beberapa kasus demam berdarah menyebabkan demam yang akut secara tiba-tiba kurang lebih 3-5 hari. Sedangkan chikungunya disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk tersebut mendapatkan virus chikungunya saat menggigit seseorang yang telah terinfeksi sebelumnya. Penularan virus ini terjadi bila orang lain digigit oleh nyamuk pembawa virus. Perlu diketahui bahwa virus chikungunya tidak menyebar secara langsung dari orang ke orang. Virus chikungunya dapat menyerang siapa saja, namun resiko terserang penyakit ini lebih tinggi kepada bayi yang baru lahir dan lansia 65 tahun ke atas, dan individu dengan kondisi medis lainnya seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Cara infeksi DBD dan chikungunya. Ia terdapat 3 faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi virus dengue, yaitu manusia, virus, dan vektor perantara. Virus dengue ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes polynesiensis, dan beberapa spesies yang lain dapat juga menularkan virus ini, namun merupakan vektor yang kurang berperan. Aedes tersebut mengandung virus dengue pada saat menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Kemudian, virus yang berada di kelenjar liur berkembang biak dalam waktu 8-10 hari atau extrinsic incubation period sebelum dapat ditularkan kembali pada manusia pada saat gigitan berikutnya. Sekali virus dapat masuk dan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk tersebut, akan dapat menularkan virus selama hidupnya atau infektif. Dalam tubuh manusia, virus memerlukan waktu masa tunas 4-6 hari atau intrinsic incubation period sebelum menimbulkan penyakit. Virus chikungunya ditularkan kepada morfologi DBD dan chikungunya. Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran nyamuk rumah atau Schuleck quinquefasciatus. Ia mempunyai warna dasar yang hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian-bagian badannya, terutama pada kakinya, dan dikenal dari bentuk morfologi yang khasnya sebagai nyamuk yang mempunyai gambaran lira atau light form, yang putih pada punggungnya atau mesenotum, yaitu ada 2 garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan. Nyamuk jantan umumnya lebih kecil dari betina dan terdapat rambut-rambut tebal pada antena nyamuk jantan. Telur Aedes aegypti berbentuk elips berwarna hitam. Ia mempunyai dinding yang bergaris-garis dan membentuk bangunan yang menyerupai gambaran kain kasa. Larva Aedes aegypti mempunyai pelana yang terbuka dan gigi sisir yang berduri lateral. Sedangkan virus chikungunya terdapat kelompok virus RNA
yang mempunyai selubung merupakan salah satu anggota grup A dari arbovirus, yaitu alphavirus dari famili Togaviridae. Dengan mikroskop elektron, virus ini menunjukkan gambaran virion spheris yang kasar atau berbentuk poligonal dengan diameter 40-45 nm atau nanometer, dengan inti berdiameter 25-30 nanometer. Ini siklus hidupnya. Yang pertama, telur. Ia berubah menjadi larva. Larva ini ada 3 tingkat. Ia sampai 4 tingkat. Sesudah dari 4 tingkat, ia berubah menjadi pupa. Kurang lebih 5-7 hari, ia akan berubah menjadi nyamuk dewasa atau imago. Patologi DBD dan chikungunya. Nyamuk Aedes aegypti yang sudah terinfeksi virus dengue akan tetap infektif sepanjang hidupnya dan terus menularkan kepada individu yang rentan pada saat menggigit dan menghisap darah. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, virus dengue akan menuju organ sasaran yaitu sel Kupffer HePa, endotel pembuluh darah, nodus limfatikus, sumsum tulang serta paru-paru. Beberapa penelitian menunjukkan sel monosit dan makrofag mempunyai peran pada infeksi ini, dimulai dengan menempel dan masuknya genom virus ke dalam sel dengan bantuan organel sel, dan membentuk komponen perantara dan komponen struktur virus. Setelah komponen struktur dirakit, virus dilepaskan dari dalam sel. Secara in vitro, antibodi terhadap virus dengue mempunyai 4 fungsi biologis, yaitu netralisasi virus, sitolisis, komplement, antibody dependent cell mediated cytotoxicity, atau bisa disebut ADCC. Etiologi demam berdarah dengue. Virus chikungunya adalah arthropod borne virus yang ditransmisikan oleh beberapa spesies nyamuk. Hasil uji hemaglutinasi, inhibisi, dan uji komplement fiksasi. Virus ini termasuk genus Alphavirus atau arthropod borne viruses dan famili Togaviridae, atau sementara DBD disebabkan oleh arthropod borne viruses atau flaviruses. Penyebab penyakit adalah virus dengue. Sampai saat ini dikenal ada 4 serotipe virus. Gejala klinis DBD dan chikungunya. Gejala demam berdarah antara lain adalah demam, nyeri perut, muntah, dan tubuh lemas. Penderita demam berdarah juga mengalami perdarahan seperti pada hidung, gusi, atau di bawah kulit sehingga tampak seperti memar. Darah juga terdapat dalam urin, feses atau muntah. Segera cari pertolongan medis bila timbul sesak napas atau keringat dingin. Sedangkan demam dengue adalah bentuk ringan dari infeksi virus dengue, sama halnya dengan demam berdarah. Demam dengue dimulai dengan gejala demam. Gejalanya muncul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk atau masa inkubasi DBD, dan bisa berlangsung selama 10 hari. Sesudah masa inkubasi selama 3-12 hari, gejala awal adalah seperti flu, sakit kepala yang parah, kedinginan, demam, sakit pada persendian, nausea atau mual, dan muntah-muntah. Sendi-sendi utama menjadi bengkak dan sakit bila disentuh. Sering terjadi ras atau bintik-bintik kecil atau ruam. Jarang terlihat adanya perdarahan, hemorhage. Penderita yang sakit jarang sembuh dalam waktu 3-5 hari, sering menderita sakit pada persendian selama beberapa bulan. Dan diagnosis laboratorium, diagnosis banding penyakit chikungunya yang paling mendekati adalah demam dengue atau demam berdarah dengue dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel manifestasi utama yang membedakan chikungunya dan dengue. Di sini ada karakteristik yang membedakannya demam chikungunya dan demam dengue. Ada tanda-tanda dan gejala klinis. Demam chikungunya tidak ada, sedangkan demam dengue juga tidak ada. Onset demam chikungunya akut, sedangkan demam dengue itu gradual. Lama demam chikungunya itu
1-2 hari, sedangkan demam dengue 5-7 hari. Ruam makulapapular, demam chikungunya sering dan demam dengue-nya itu jarang. Timbulnya shock atau perdarahan masif. Demam chikungunya tidak lazim, sedangkan demam dengue itu lazim. Nyeri sendi demam chikungunya tidak ada dan demam dengue juga tidak ada. Parameter laboratorium sering dan bisa lebih dari 1 bulan. Demam dengue-nya jarang dan berlangsung singkat. Leukopenia sering dan demam dengue itu jarang. Trombositopenia, demam chikungunya itu jarang, sedangkan demam dengue itu sering. Untuk memastikan diagnosis memerlukan laboratorium yang dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu isolasi virus, inokulasi serum fase akut, pemeriksaan serologi secara ELISA, pemeriksaan IgG dan IgM dengan metode immunofluorescence assay atau IFA. Pemeriksaan materi genetik dengan polymerase chain reaction atau PCR. Pemeriksaan antibodi dengan uji hemaglutinasi in situ atau HI test. Menggunakan serum diambil pada masa akut. Hari kelima mulai demam dan serum convalescent pada minggu kedua sesudah demam serta sequencing. Pencegahan DBD dan chikungunya. Pencegahan penyakit chikungunya dapat dilakukan secara bersamaan dengan upaya pengendalian penyakit DBD. Upaya pencegahan chikungunya hampir sama dengan pencegahan penyakit DBD, yaitu dengan cara menjaga lingkungan karena nyamuk Aedes aegypti suka berkembang biak di tempat penampungan air yang tidak terkena sinar matahari, memberikan tempat perindukan atau taburkan larvasida di semua tempat yang berpotensial sebagai tempat perindukan larva Aedes aegypti. Membuang air yang tergenang dari tempat penampungan air, tangki, dam, atau vas bunga. Membuat aliran air pada kolam dan memotong rumput atau semenjak karena merupakan tempat persembunyian bagi nyamuk dewasa. Pengobatan DBD dan chikungunya. Pengobatan penderita demam berdarah dengue bersifat simptomatik dan suportif, yaitu adalah dengan cara yang pertama, penggantian cairan tubuh. Penderita diberi minum sebanyak 1,5 liter sampai 2 liter dalam 24 jam air teh dan gula sirup atau susu. Gastroenteritis oral solution atau kristal diare, yaitu garam elektrolit atau oralit. Kalau perlu 1 sendok makan setiap 3-5 menit. Apabila cairan oral tidak dapat diberikan oleh karena muntah atau nyeri perut yang berlebihan, maka cairan intravena perlu diberikan. Medikamentosa yang bersifat simptomatis. Yang pertama itu untuk hipereksia dapat diberikan kompres es di kepala, ketiak, inguinal. Yang kedua, antiperiatik sebaiknya dari acetaminophen, euquinin, atau dipiron. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.